Pada video ini saya akan membahas materi integral bagian ke-6, yaitu integral trigonometri. Nah, sebelum teman-teman mempelajari materi pada video kali ini, pastikan teman-teman sudah menguasai materi prasyaratnya. Yang pertama, teman-teman sudah belajar turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, teman-teman sudah mempelajari materi integral konsep dasar, yaitu materi integral pada video bagian pertama. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus sudah mempelajari teknik substitusi dan teknik parsial pada materi integral. Kemudian materi prasyarat yang keempat, teman-teman harus sudah mempelajari identitas trigonometri, khususnya mengubah bentuk perkalian ke bentuk penjumlahan. Oke, jika teman-teman sudah mempelajari keempat materi prasyarat tersebut, sekarang kita akan belajar materi integral fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita bahas materi integral bagian ke-6, yaitu integral trigonometri. Agar teman-teman lebih mudah memahami integral trigonometri ini, mari kita ingat kembali tentang materi turunan fungsi trigonometri. Masih ingat ya, turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin adalah cos. Kemudian turunan dari cos itu apa? Turunan dari cos adalah negatif sin. Kemudian turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Nah, kalau teman-teman ingat turunan ini, turunan trigonometri ini, maka untuk integral itu nggak susah. Kenapa? Karena integral itu adalah kebalikannya turunan, anti turunan. Jadi, kalau turunan dari sin adalah cos, maka integral cos itu adalah sin. Lihat dari kanan ke kiri. Jadi, kita peroleh integral dari cos x dx itu adalah sin x. Ingat, untuk integral itu kita tambahin c, tambahin konstanta. Kemudian lihat baris kedua, turunan dari cos x itu adalah negatif sin. Maka kalau integral dari sin, maka negatifnya ini kita pindahin ke kiri. Jadi kita peroleh integral sin x itu adalah negatif cos x. Kemudian integral dari sekan kuadrat x itu adalah tan x. Nah, ini adalah integral dasar fungsi trigonometri. Catat ya. Contohnya, contoh pertama, kita akan mencari integral dari 5 sin x dikurangi 2 cos x. Nah, untuk integral yang memuat tanda pengurangan atau penjumlahan, ini kita bisa menggunakan sifat integral. Jadi ini kita pecah, teman-teman. Ini kita bagi menjadi dua buah integral, yaitu integral 5 sin x bagian sini, kemudian dikurangi integral 2 cos x. Sementara untuk konstanta seperti ini bisa kita keluarkan dari integralnya, ya. Jadi bisa kita tulis 5-nya kita keluarkan, integral sin x dx dikurangi ini juga sama, 2-nya kita keluarkan, 2 integral cos x. Integral dari sin apa? Integral dari sin itu adalah negatif cos, ya. Jadi kita peroleh 5 kali negatif cos x dikurangi 2 integral dari cos itu adalah positif sin kali sin x kemudian tambah c. 5 kali negatif cos x ya negatif 5 cos x. Negatif 2 kali sin x ya negatif 2 sin x plus c. Nah, ini adalah integral dari sini. Nah, jadi intinya untuk integral operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa langsung teman-teman integralkan. Sementara koefisien seperti ini, angka yang di depan trigonometri itu tidak berpengaruh. Contohnya, kita akan mencari integral dari 4 sekan kuadrat x ditambah 4 sin x dx. Nah, integral dari sekan kuadrat itu apa? Integral dari sekan kuadrat itu kan tan, ya. Di sini ada angka 4-nya, berarti 4 tan x. Nah, kemudian kita integralkan juga bagian sini. Integral dari sin itu apa? Integral dari sin itu kan negatif cos, ya, negatif cos x. Sementara di sini koefisiennya adalah positif 3. Negatif cos x kali positif 3 yang menjadi negatif 3 cos x. Dan jangan lupa tambahin plus c. Gampang ya? Oke, lanjut contoh ketiga. Integral 5 cos x dikurangi 3 sin x dx. Integral dari cos apa? Integral dari cos itu positif sin. Jadi positif sin kali 5 ya 5 sin x. Kemudian di sini integral dari sin x. Integral dari sin itu kan negatif cos. Negatif cos x kali negatif 3. Negatif kali negatif itu positif. Jadi tambah 3 cos x. Dan jangan lupa plus c. Gampang ya? Oke, jadi ini wajib teman-teman catat dan wajib teman-teman ingat. Nah, lalu gimana kalau ada soal misalnya variabelnya itu bukan hanya x saja. Di sini kan variabelnya x semua kan, gak ada koefisiennya. Nah, lalu gimana kalau misalnya soalnya kayak gini? Integral sin 5x, ada embel-embel 5-nya, ada koefisiennya. Atau kita akan mencari integral cos
3x tambah pi. Di sini x-nya ada 3-nya, lalu ada tambah pi-nya dan sebagainya. Nah, untuk pengerjaan soal seperti ini kita bisa menggunakan teknik substitusi. Sekarang kita bahas teknik substitusi untuk integral trigonometri. Oke, sekarang kita bahas teknik substitusi pada integral trigonometri. Langsung aja kita bahas contoh soal. Contoh soal yang tadi yaitu kita akan mencari integral dari sin 5x dx. Nah, langkah pertama teman-teman perhatikan koefisien dan variabel ini ya, 5x ini. Nah, teman-teman misalkan ini sebagai variabel yang lain. Di sini saya misalkan 5x-nya sebagai u. Nah, langkah berikutnya kedua ruas ini kita turunkan, teman-teman. 5x kita turunkan variabel x-nya ya. 5x diturunkan itu adalah 5. Variabel yang diturunkan kan variabel x, jadi 5 dx. Nah, u ini kalau diturunkan kan 1. Variabel yang diturunkannya adalah u, jadi du. Jadi 5 dx sama dengan du. Dari sini kita peroleh dx itu adalah du dibagi 5, atau bisa kita tulis menjadi 1/5 du. Paham ya? Nah, langkah berikutnya kembali ke soal ini ya. Sekarang kita ganti 5x-nya dengan u dan dx-nya kita ganti jadi 1/5 du. Jadi kita peroleh integral sin 5x dx menjadi integral sin 5x-nya kita ganti dengan u dan dx-nya kita ganti menjadi 1/5 du. Nah, 1/5 ini adalah konstanta, bisa teman-teman keluarkan dari integralnya menjadi 1/5 integral sin u du. Integral dari sin apa? Integral dari sin itu adalah negatif cos ya. Jadi 1/5 kali negatif cos u menjadi negatif 1/5 cos u plus c. Nah, langkah terakhir u ini kita balikin lagi ke bentuk aslinya. U itu kan 5x. Jadi kita peroleh negatif 1/5 cos u-nya kita ganti menjadi 5x ya. Negatif 1/5 cos 5x plus c. Nah, ini adalah integral dari bentuk ini. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas contoh kelima. Kita akan mencari integral dari cos 3x tambah pi dx. Nah, caranya sama, teman-teman perhatikan bagian sini, 3x tambah pi. Ini kita misalkan sebagai variabel lain. Di sini saya misalkan lagi sebagai u, dan kedua ruas ini kita turunkan. 3x tambah pi sama dengan u. 3x tambah pi nya ini kita turunkan. 3x diturunkan kan 3 dx. Sementara pi ini adalah suatu konstanta, teman-teman. Jadi kalau kita turunkan ini nilainya adalah 0. Jadi turunan dari 3x tambah pi adalah 3 dx dan u diturunkan menjadi du. Nah, dari sini kita peroleh dx sama dengan 1/3 du. Sekarang kita kembali ke soalnya. Integral dari cos 3x tambah pi dx adalah, nah, 3x tambah pi nya teman-teman ganti menjadi u dan dx nya teman-teman ganti menjadi 1/3 du. Jadi kita peroleh integral cos u kali 1/3 du. Jelas ya? Nah, 1/3 nya kita pindahkan ke depan. 1/3 integral cos u du. Integral dari cos apa? Integral dari cos itu kan sin ya. Jadi 1/3 sin u plus c. Nah, langkah terakhir u-nya ini kita kembalikan ke bentuk aslinya. U itu adalah 3x tambah pi. Jadi 1/3 sin 3x tambah pi ditambah c. Oke, sekarang kita akan belajar cara mudah menyelesaikan integral trigonometri yang variabelnya memuat suatu koefisien dan konstanta. Nah, bentuk umumnya seperti ini, teman-teman. Integral dari sin ax tambah b dx, di mana a ini adalah koefisien variabel x dan b-nya adalah suatu konstanta. Nah, teman-teman tahu kan, integral dari sin itu kan negatif cos. Jadi di sini nanti hasilnya itu pasti negatif. Ya, jadi negatif 1/a, di mana a ini adalah koefisien dari variabelnya. 1/a cos, integral dari sin kan negatif cos. Jadi negatif cos, lalu bagian sini sama ya, ax tambah b lalu tambah c. Nah, ini bentuk pertama untuk integral sin yang variabelnya memuat suatu koefisien dan konstanta. Kemudian untuk bentuk cos, integral cos ax tambah b dx, integral dari cos itu kan positif sin. Jadi untuk integral ini nilainya positif, teman-teman. Tapi sama bagian sini adalah 1/a, di mana a-nya koefisien dari variabel ini. Kemudian bagian sininya adalah sin ax tambah b. Ingat, untuk integral cos itu adalah sin. Dari sini integral sin adalah negatif cos.
Hanya bedanya bagian sini aja teman-teman, ada 1 per koefisiennya aja gitu. Nah, lalu untuk sekant kuadrat, integral sekant kuadrat AX tambah B ini sama, ini pasti ada 1 per A-nya. Kemudian integral dari sekant itu kan tan ya. Di sini AX tambah B masih tetap AX tambah B. Ini bisa teman-teman catat ya. Contohnya, misalnya kita akan mencari integral dari 5 cos 10x dikurangi 10 sin 3x dx. Oke, ini langsung aja kita selesaikan. Teman-teman perhatikan, untuk cos 10x di sini ada angka 5-nya di depan, kita tulis lagi aja 5 per. Nah, perhatikan koefisien dari variabelnya 10, berarti 5 per 10. Integral dari cos apa? Integral dari cos itu adalah sin. Jadi 5 per 10 sin 10x. Kemudian di sini ada koefisiennya 10 min ya. 10 per 3x. Di sini koefisiennya 3. Jadi per 3. Integral dari sin apa? Min cos. Ya. Cos kali min. Oh, berarti ini jadi plus teman-teman. Cos 3x kemudian plus c. Atau bisa kita sederhanakan 5 per 10 itu 1 per 2 ya. 1 per 2 sin 10x ditambah 10 per 3 cos 3x tambah c. Gampang kan? Oke, kita coba lagi contoh ke-7. Kita akan mencari integral 15 sin 3x min pi per 2 dikurangi sin 2x dx. Langsung aja kita selesaikan. Di sini 15. 15 kita bagi dengan koefisiennya. Koefisien dari 3x min pi per 2 itu koefisiennya yang ini teman-teman, 3. Oke. Kemudian integral dari sin apa? Integral dari sin itu kan negatif cos, ya enggak? Berarti ini menjadi negatif. Negatif cos. Sudutnya tetap 3x min pi per 2. Kemudian dikurangi 2x, koefisiennya 2. Berarti 1 per 2. Integral dari sin apa? Min cos. Karena min berarti ini jadi plus. Cos 2x tambah c. Udah selesai teman-teman. Atau ini bisa disederhanakan ya. Negatif 15 dibagi 3 itu negatif 5 cos 3x min pi per 2 ditambah setengah cos 2x tambah c. Nah, gampang kan? Jadi pastikan teman-teman mencatat formula cepat ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan integral trigonometri menggunakan identitas trigonometri. Ada beberapa identitas trigonometri yang perlu teman-teman ketahui, yang paling sering digunakan dalam integral trigonometri, yaitu identitas mengubah perkalian menjadi penjumlahan. Yang pertama, sin A cos B, teman-teman bisa ubah menjadi setengah sin A tambah B tambah sin A min B. Kemudian cos A sin B bisa teman-teman ubah menjadi setengah sin A tambah B min sin A min B. Kemudian cos A cos B bisa teman-teman ubah menjadi setengah cos A tambah B tambah cos A min B. Dan yang terakhir, sin A sin B bisa teman-teman ubah menjadi negatif setengah cos A tambah B dikurangi cos A min B. Nah, ini salah satu materi di matematika peminatan kelas 11. Oke, catat ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal berikut ini. Kita akan mencari integral dari 4 sin 2x cos 4x dx. Nah, kita ubah bagian sini teman-teman. Ya. Jadi ini kita misalkan sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Jadi integral 4 kali setengah. Kalau sin kali cos itu berarti yang ini kan. Ini menjadi setengah sin A tambah B tambah sin A min B. Jadi sin A tambah B itu 2x tambah 4x berapa? 6x. Kemudian ditambah sin A min B. Sin A min B 2x dikurangi 4x apa? Negatif 2x gitu. dx. Jadi kita peroleh integral 4 kali setengah itu 2 ya. 2 dalam kurung sin 6x. Kemudian di sini teman-teman perhatikan sudutnya negatif. Ingat, untuk sin jika sudutnya negatif, negatif alfa itu negatifnya ke depan ya. Jadi negatif sin alfa. Beda dengan cos. Kalau cos negatif alfa itu tetap positif. Jadi cos alfa. Untuk tan negatif alfa itu menjadi negatif tan alfa. Catat ya.
Jadi di sini negatifnya bisa kita pindahkan ke depan. Menjadi negatif sin 2x dx. Nah, 2-nya ke depan. 2 integral sin 6x dikurangi sin 2x dx. Nah, sekarang kita integralkan 2 dalam kurung integral dari sin 6x, di sini ada 6-nya, berarti 1/6 integral dari sin apa? Itu negatif cos. Jadi negatif cos 6x. Kemudian integral dari sin 2x ya. Negatif 1/2 integral dari sin itu negatif cos. Ini jadi positif. Cos 2x plus c. Nah, 2-nya kita kalikan. 2 kali negatif 1/6 itu negatif 2/6 atau negatif 1/3. Cos 6x ditambah 2 kali setengah itu 1. Jadi ini cos 2x lalu tambah c. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi contoh berikutnya. Tapi sebelumnya ini saya hapus dulu ya. Oke, contoh ke-9. Kita akan mencari integral dari 3 cos 3x cos x dx. Kita ubah dulu menjadi integral 3. Nah, cos ya. Ini kita misalkan sebagai A dan ini B ya. Cos kali cos. Cos kali cos itu berarti yang ini, teman-teman. Jadi 3 kali setengah dalam kurung cos A tambah B itu cos 3x tambah x 4x lalu tambah cos lagi A min B 3x dikurangi x itu 2x. Itu ya. dx. Jadi kita peroleh 3 kali setengah itu 3/2. Langsung aja kita keluarkan dari integralnya. Integral cos 4x ditambah cos 2x dx. Nah, sekarang kita integralkan 3/2 cos 4x. Integral dari cos itu sin ya. Nah, di sini ada koefisien 4. Jadi 1/4 dalam kurung integral dari cos itu sin 4x, kemudian ini ada koefisien 2-nya tambah 1/2 integral dari cos itu sin 2x plus c. 3/2 kali 1/4 berapa? 3/8 sin 4x, lalu 3/2 kali 1/2 itu 3/4 sin 2x plus c. Oke, jadi ini jawabannya. Gampang kan? Nah, satu contoh soal lagi biar teman-teman lebih paham. Tapi ini saya hapus dulu. Contoh ke-10. Kita akan mencari integral dari 2 cos kuadrat 3x dx. Saya kerjakan di sini aja, teman-teman ya. 2 cos kuadrat 3x dx. Ini cos kuadrat itu kan berarti bisa kita tulis menjadi 2 cos 3x kali cos 3x. Ya enggak? Saya ulangi. Cos kuadrat 3x itu berarti cos 3x kali cos 3x. Jadi ini bisa kita ubah menjadi integral 2 cos kali cos itu yang ini ya. Cos A tambah B. Jadi cos 3x tambah 3x, jadi ini A-nya, ini B-nya. Cos 6x lalu tambah cos A min B, cos 3x dikurangi 3x itu berarti cos 0 ya. dx. Nah, cos 0 itu nilainya berapa? Cos 0 itu kan nilainya 1 ya. Jadi integral 2 cos 6x tambah 1 dx. Jadi kita peroleh integral 2 kali cos 6x itu 2 cos 6x, 2 kali 1 itu plus 2 lalu dx. Nah, sekarang kita integralkan. Integral dari 2 cos 6x itu berarti 2/6. Integral dari cos itu adalah sin ya. Sin 6x. Lalu ditambah integral dari 2 itu 2x. Ditambah c. Jadi kita peroleh 1/3 sin 6x tambah 2x tambah c. Oke, sekarang kita lanjut bagian terakhir pada video kali ini. Jika teman-teman menemukan bentuk perkalian trigonometri macam ini tapi ada pangkatnya. Oke, sekarang saya bahas materi terakhir pada video kali ini, yaitu jenis soal yang sering keluar pada materi integral trigonometri. Soalnya mirip seperti tadi berupa perkalian trigonometri, cuman bedanya salah satunya itu ada pangkat kayak gini, teman-teman. Contohnya kita akan mencari integral sin pangkat 4x cos x dx.
Nah, untuk bentuk yang memuat pangkat seperti ini tidak bisa kita ubah menjadi penjumlahan menggunakan identitas seperti soal sebelumnya, ya. Tapi untuk soal sejenis ini kita menggunakan substitusi, teman-teman. Kita bikin pemisalan. Yang kita misalkan adalah bentuk trigonometri yang memuat pangkat. Di sini yang memuat pangkat itu kan sin. Kita bikin pemisalan yang sin x-nya. Misalnya sin x sebagai apa? Sin x-nya saya misalkan sebagai P. Turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin itu kan cos, ya. Jadi cos x dx itu berarti dp. Maka bentuk ini sin pangkat 4x cos x dx bisa kita ubah menjadi integral sin pangkat 4x. Sin x itu kan P, berarti jadi P pangkat 4, ya. Kemudian cos x dx itu dp. Jadi kita peroleh integral P pangkat 4 dp. Jadi ini langsung aja diintegralkan, teman-teman. P pangkat 4 diintegralkan apa? 1/5 P pangkat 5. Ya enggak? 1/5 P pangkat 5 plus C. Nah, langkah terakhir ini kita kembalikan ke bentuk aslinya. P itu apa? P itu adalah sin X. Jadi 1/5 sin X pangkat 5 kan? Pangkat 5 plus C. Nah, sekarang kita bahas soal terakhir. Kita akan mencari integral cos pangkat 3x sin x dx. Yang kita misalkan mana? Cosnya ya. Kita bikin pemisalan. Misal cos x itu sebagai P. Turunan dari cos itu apa? Turunan dari cos adalah negatif sin. Jadi negatif sin x dx itu adalah dp. Jadi positif sin x dx adalah negatif dp. Selanjutnya ini kita ubah integral cos pangkat 3x sin x dx sama dengan cos itu di sini kita misalkan jadi P, maka integral P pangkat 3. Nah, sin x dx itu negatif dp. Negatif dp. Negatifnya teman-teman keluarkan. Negatif integral P pangkat 3 dp. Negatif integral dari P pangkat 3 dp apa? 1/4 P pangkat 4 plus C. P-nya kita kembalikan ke bentuk aslinya, yaitu cos X. Negatif 1/4 cos, ini kan 44 ya, cos pangkat 4X plus C. Oke, sementara kita bahas sampai sini dulu. Kita belum bahas materi integral trigonometri menggunakan teknik parsial, dan juga kita belum membahas integral trigonometri bentuk tentu. Insya Allah akan saya bahas di materi berikutnya.